Itu nggak benar. Jadi begini, Mahkamah Konstitusi ini salah satu tugasnya adalah mengadili undang-undang. Selain ada dua lagi. Apakah undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45? Itu bisa diuji. Yang mengujinya adalah Mahkamah Konstitusi. Yang memohon diuji ya adalah siapa saja, masyarakat. Dalam hal ini ada permohonan menguji pasal 169 Undang-Undang Pemilu yang mengatur persyaratan capres dan cawapres. Yang diuji itu adalah huruf Q pasal 169, yaitu usia itu paling rendah 40 tahun. Jadi saya sudah katakan tadi, MK di dalam menguji ini kemudian outputnya adalah amar putusan. Boleh nggak menambah frasa norma? Sejak 2020 perubahan ketiga Undang-Undang MK pasal 57 ayat 2A yang termasuk saya dulu yang ngotot itu ada melarang amar putusan yang membuat frasa baru. Itu dihapus ayat 2A pasal 57 itu. Kemudian ditindaklanjuti oleh MK dengan peraturan MK nomor 2 tahun 2021 pasal 73 mengatur bahwa boleh membuat amar putusan dengan frasa baru apabila diperlukan. Maka tidak ada yang dilanggar. Perubahan Undang-Undang MK itu siapa yang buat? Yang buat adalah DPR, tentu bersama Presiden. Lalu MK menjalankan itu dan membuat peraturan MK. Nah, ini semua adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada yang dilanggar. Nah, kalau kita bicara soal usia, Undang-Undang Dasar tidak mengatur berapa usia seorang capres, presiden atau wakil presiden. Bahkan dalam pasal 28D ayat 3 diatur di sana setiap warga negara memiliki hak yang sama di dalam pemerintahan. Artinya seorang anak muda sepanjang dia memenuhi syarat-syarat, ya tidak dipersoalkan usia, sepanjang dia memenuhi syarat-syarat boleh duduk di dalam pemerintahan. Tidak disebut pemerintahan tingkat mana, berarti semua tingkat termasuk capres, cawapres. Nah, sebenarnya menurut saya ya, dengan berdasarkan pasal 28D ayat 3 itu saja hakim-hakim MK itu bisa menyatakan huruf Q pasal 169 ini yang mengatur paling rendah 40 tahun ini dinyatakan tidak lagi berkekuatan hukum yang mengikat. Bisa. Tetapi hakim MK yang punya kewenangan tidak mengambil langkah itu. Yang diambil adalah rumusannya huruf Q tetap atau. Nah, jadi opsional atau yang pernah atau sedang menjadi kepala daerah yang dipilih oleh rakyat. Kan kira-kira gitu. Gitu? Nah, jadi di dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 tegas diatur di sana putusan MK itu final. Tidak ada yang bisa banding atau kasasi, final dan mengikat. Itu berarti apa yang diputuskan MK, putusan nomor 90 MK itu final dan mengikat. Otomatis mengikat seluruh rakyat. Itu berarti huruf Q pasal 169 Undang-Undang nomor 7 tahun 97 tentang pemilu itu otomatis berubah. Dan itulah menjadi dasar KPU untuk menetapkan capres-cawapres sesuai prosedur usulan daripada partai-partai politik. Ya, jadi nggak ada yang cacat itu, nggak ada masalah. Semua itu sudah sesuai dengan hukum, on the track. Saya ingin tahu siapa sih yang bilang itu cacat hukum. Bisa nggak tunjukkan pasal mana yang dilanggar? Tidak ada. Kalau soal cacat etik, saya tadi sudah jawab, ya toh? Karena ini mengadili norma yang mengikat seluruh rakyat. Jadi tidak ada relevansinya di sini konflik interest karena ada hubungan ketua MK amannya Gibran, ya. Apalagi Gibran tidak ikut-ikutan di dalam mengusulkan ini. Kalaupun ada namanya diikuti di berkas, nah itu kan bisa-bisa saja karena dia mungkin menjadi idolanya orang itu. Ya toh? Itu kan tidak setahu Gibran. Jadi tidak ada masalah, baik secara hukum maupun secara etik. Tidak ada masalah menurut saya. Dan kita hanya berharap seorang Gibran harus bisa menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang dibutuhkan oleh rakyat. Dan ini membawa tentu image generasi milenial untuk bisa membuktikan bahwa kami generasi muda mampu untuk memimpin bangsa.